Nah, kami juga sempat berbincang Pak dengan YLKI melalui wawancara yang sudah kami lakukan sebelumnya. YLKI mengatakan sebenarnya terkait dengan temuan-temuan soal standar mutu yang tidak sesuai di produk beras ini bukan lagi hal baru. Ini sudah terjadi sekian lama dan terus berulang. Pertanyaan saya, apakah dari Kementerian Pertanian sudah pernah menggali terkait mengapa praktik seperti ini terus berulang, Pak? Dulu pernah kita tindaki 2017 saya tutup pabriknya. Aku tutup. Dulu bersama Pak Kapolri pada saat itu. Baik. Kemudian kalau dikatakan berulang, ya ayo kita awasi bersama-sama, termasuk media, kementerian, semua berhak untuk mengawasi. Karena kejahatan tidak mungkin hilang sampai kiamat. Betul. Selalu ada. Akan selalu ada kesempatan untuk melakukannya. Ada kesempatan digunakan. Nah, kita harus jaga bersama. Kita harus kolaborasi. Jadi kalau ada keberhasilan, ini keberhasilan kita bersama. Ini merah putih kita harus jaga bersama. Kita jangan ego hidup. Masih ada generasi yang mengharapkan bangsa ini tetap eksis 1000 tahun ke depan. Baik, jika memang praktik ini sudah berlangsung lama Pak, dari hasil pendalaman juga nih ya Pak ya, sebenarnya titik awal celahnya itu dimulai dari tingkat mana Pak? Apakah dari petani, penggilingan, atau justru sudah mulai di produsen-produsen tasnya? Kalau petani, itu petani kadang dirugikan, konsumen. Jadi kami nih, petani kami diminta Bapak Presiden lindungi pendapatannya. Petani, naikkan HPP. Oke, selesai. Alhamdulillah NTP kita naik, kesejahteraan petani naik. Bahkan PDB, sektor pertanian tertinggi, pertama dalam sejarah. Itu beberapa media yang muat. PDB itu 10,55%, itu tertinggi. Pertama dalam sejarah. Artinya, kebijakan gagasan Bapak Presiden membuahkan hasil. Oke. Sekarang konsumen kita harus jaga. Aku cek di hilir, lah kenapa harga naik? Itu kan merugikan konsumen. Nah, menurut saya nih, baiknya bagaimana petani ini sejahtera, bahagia, konsumen tersenyum, dan juga pengusaha untung. Tapi tidak boleh semena-mena. Ini beras ini adalah sektor yang vital. Betul. Dan ini disubsidi pemerintah. Jangan salah, jangan sampai ada salah kaprah. Ini disubsidi oleh pemerintah. Ini kita harus jaga bersama. Ingat, kalau beras bermasalah, negara ini bermasalah. Makanya kita concern betul. Baik, nah kemudian Pak, kita tahu beras yang beredar di pasar ini sangat banyak jenisnya. Salah satu yang disiapkan oleh pemerintah adalah SPHP. Nah, apakah dari temuan yang sudah ada, SPHP juga sempat ikut dimainkan Pak? Menurut laporan media juga, dari beberapa media mewawancarai pedagang, iya, dia oplos. Jadi kalau dia mendapatkan katakanlah 10 ton, itu 2 ton dijual sesuai 80%, 8 ton dioplos. Ini diubah menjadi premium, medium. Mudah sekali. Kan dia beli 11.000, jual 17.000, dapat 6.000 per kilo. Katakanlah minimal 2.000 saja. Kalau 1 juta itu 2 triliun kerugian negara. Ya, jadi tidak heran angkanya hampir 100 triliun ya Pak ya kerugian yang ditimbulkan. Iya, itu 1 tahun. Itu kerugian. Jadi ada 2 ya. Ini kerugian masyarakat, ini kerugian negara. Ini ada 2 hal yang berbeda. Ini sementara pengusutan oleh Satgas Pangan. Nah, ini datanya kami kirim sudah ke Satgas Pangan. Nah, yang sudah konglomerat, sudah kaya, bermainlah di sektor lain. Kan banyak sektor nih. Apakah perkebunan besar, atau peternakan. Kami terima, kami siapkan administrasinya. Jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil. Kalau level menengah ke atas, mungkin membeli beras kenaikan 2.000-3.000 per kilo itu nggak masalah. Tapi yang berada di garis kemiskinan, mungkin Mbak Sosa nggak pernah rasakan bagaimana garis kemiskinan. Aku pernah 36 tahun. Merasakan apa dirasakan saudara kita berada di bawah garis kemiskinan. Itu yang aku rasakan. Jadi kami pasti membela mereka. Petani yang 100 juta, petani padi 29 juta keluarga, rumah tangga, kurang lebih 115 juta, 16 juta keluarganya. Ini kami bela karena pernah kami di sana. Kemudian saudara kita yang tidak beruntung berada di bawah garis kemiskinan.
pernah nggak membayangkan gimana sulitnya beli beras 1 kilo 2 kilo. Aku nih pernah merasakan beras kami campur dengan pisang, potongan pisang mentah. Jadi kita konsumsi itu karena tidak mampu beli beras. Jadi ini yang kami ingin coba, ini kembali kepada regulasi yang ada. Betul. Sehingga konsumennya bahagia, petaninya tersenyum. Kita menikmati ini kemerdekaan. Insya Allah negara menjadi negara Indonesia emas ke depan. Baik. Nah, sambil kita menuju, Pak, kita rapikan terus. Bapak kan memang sebagai Menteri Pertanian, saya lihat ya, Pak, di publikasi di media juga aktif sekali melakukan rapi-rapi di Kementerian Pertanian. Iya. Nah, khusus terkait dengan praktik yang sudah lama berlangsung ini, Bapak mengatakan juga, ya, ini bukan hal baru. Ini sudah pernah terjadi dan Anda di tahun 2017 sudah pernah menutup salah satu pabrik. Pertanyaan saya, apakah hal ini juga sudah melihat ke indikasi ada backing daripada produsen-produsen nakal itu mungkin di lingkungan pemerintah, mungkin mengapa mereka terus-terusan melakukan praktik-praktik serupa? Itu pasti ada. Tetapi satu hal, negara tidak boleh kalah. Kalau negara ini mau tegak, mau menuju negara superpower, nggak boleh kalah praktek seperti itu. Backing nggak boleh. Negara ini harus tegak, berdiri. Baik. Kalau menteri kami ini maksimal 5 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tetapi negara ini harus berlanjut. Betul. Jadi kita jangan ego, ada generasi muda, generasi milenial yang menunggu antrian untuk menggantikan kita. Betul. Ini kita harus rawat dari sekarang. Kita memulai dari sekarang. Kalau ada yang mengatakan ini bukan hal baru, lah kenapa dia tidak berteriak dari dulu? Kenapa melakukan pembiaran? Ingat, orang yang melihat punya kewenangan tapi melihat kejahatan dan dia tidak cegat, itu beternak kejahatan. Baik, berarti kali ini dipastikan pemerintah tidak akan pandang bulu ya? Oh, nggak boleh. Baik, Itu khusus untuk beras ini akan dibabat sampai dengan ke akar. Nggak boleh. Baik. Nah, kemudian Pak, apakah sampai dengan saat ini masih ada terus dilakukan pengujian terhadap merek-merek lain mungkin selain merek-merek yang sudah diuji laboratorium? Iya, sebaiknya kita lakukan ke depan secara berkala. Itu saran dari Komisi 4, Ibu Ketua kemarin juga sarankan. Saya katakan terima kasih, kami tindak lanjuti, Ibu Titi. Beberapa waktu lalu kami juga melakukan wawancara bersama dengan Asosiasi Pedagang Pasar. Mereka mengeluhkan nih Pak, terkait dengan distribusi soal beras khususnya SPHP yang dirasa sangat sulit untuk didapatkan dan juga tadi Bapak mengatakan banyak sekali produsen yang bermain. Nah, apa yang Bapak temukan selama panjang Bapak menjabat lagi sebagai di kursi Menteri Pertanian ini terkait dengan hal itu? Siapa yang mengatakan itu? Sampaikan ke saya orangnya itu. Baik, ini merupakan... Itu nggak benar juga itu menyampaikan. Dia pedagang, apa hubungannya dengan SPHP? Jangan ini urusan pemerintah dengan rakyat. Jangan dia yang sibuk mengatakan sulit. Apa maksudnya dia mengatakan sulit? Baik. Paham maksudku? Di saat Cipinang itu supply-nya 50.000 ton, kita harus khawatir kalau dia berada pada 30.000 ton. Tapi supply-nya 50.000 ton, di saat itu minta SPHP. Apa maksudnya? Baik. Benar nggak itu? Tidak, itu tidak benar pasti. Berarti ada permainan. Selesai. Benar. Anda bisa jawab. Baik. Aku baca data. Itu dibahas di Rakortas. Ini nggak benar nih. Nah, dari situlah juga sumber informasi mengatakan bahwa 20% dipajang, kemudian 80 ganti baju, ganti selimut, ganti packaging, ganti kemasan. Jadi tolong deh, saudaraku, sahabatku yang bergerak sektor pangan, jangan main-main. Kalau mau berbisnis yang besar, masuk ke perkebunan, kami beri karpet merah. Kami senang Anda kalau investasi di negeri ini. Ada peternakan, kami butuh investasi. Itu ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Silahkan masuk di sana. Kami siapkan karpet merah untuk Anda. Tapi jangan ganggu orang kecil. Karena kalau you ganggu orang kecil, pasti berhadapan pemerintah. Nggak mungkin kita biarkan orang kecil jalan sendiri. Baik. Nah, berarti Pak, per hari ini sudah bisa dipastikan ya, banyak sekali pihak yang terlibat dalam proses pengungkapan kasus beras ini, Pak ya. Bahkan sampai ke pedagang-pedagang yang di pasar mungkin juga akan digali keterangannya. Oh, jadi kami minta, sudah sepakat dengan Satgas Pangan. Pedagang kecil jangan diganggu, dia nggak ngerti. Produsennya yang besar itu yang akan digali. Kan dari sana
packagingnya kan, dari sana kan diproduksikan. Ya, betul. Berarti masalahnya di mana? Di Produsen. Produsen itu kan besar. Jangan diganggu yang kecil. Saya selalu berpesan dan Bapak Presiden selalu perintahkan, hei, jaga yang kecil, lindungi yang kecil. Kami yang kecil enggak. Masih ingat enggak waktu minyak goreng? Betul. Aku minta semua yang kami temukan minyak goreng diperbaiki dan jangan disentuh pedagang kecil di pasar. Itu kasihan, mereka untung cuma 500-200 rupiah. Tetapi sumbernya kita cari, bongkar. Baik, yang sumber masalahnya. Sumber masalahnya di mana? Di produsen. Ini kan sudah kemasannya sudah jadi baru sampai ke pasar. Kita jangan ganggu pedagang-pedagang kecil. Yang kita kejar adalah sumbernya. Baik, baik. Nah, kemudian Pak, kami juga dapat info bahwa Kementerian Perdagangan juga ikut turut melakukan pengecekan ya Pak? Oh iya, kemarin menarik. Kami komunikasi dengan Pak Menteri Perdagangan. Bagaimana sebelum Pak? Kami turun, setelah kami mau umumkan, kami ada orang perdagangan datang. Kami kolaborasi dengan baik. Sukses itu nggak bisa sendirian, oke? Kemarin perdagangan turun, mengecek, ambil 10 sampel. 9 yang tidak sesuai standar. 90% lebih tinggi lagi. Kalau aku 86% pakai seluruh Indonesia. Nah, beliau ambil 10 sampel, hanya 1 yang sesuai standar. Baik, berarti temuan... Artinya benar kan? Benar, berarti. Ya, terbukti apa yang sudah, mari kita perbaiki bersama. Nggak usah kita perdebatkan ini. Mari kita perbaiki untuk generasi kita, untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai. Kita bersyukur. Apakah kita tidak bersyukur? Di saat orang krisis pangan, kita masih alhamdulillah stok kita banyak. Kita syukuri itu dari Allah. Baik. Nah, per kondisi hari ini Pak, kita sekarang di bulan Juli ya Pak, di pertengahan bulan Juli 2025. Bagaimana laporan yang Bapak terima terkait dengan stok bahan pangan kita Pak? Khususnya untuk beras, apakah sudah dalam kondisi aman, bahkan lebih dari kebutuhan? Sangat aman. Dulu itu stok hanya 1 juta lebih. Bahkan di bawah 1 juta. Sekarang 4 juta ton. Makanya sekarang ini sudah disalurkan bansos 360.000 ton dan SPHP 1,3 juta ton. Dan itu beras bagus semua. Baik. Jadi kualitasnya bagus. Tidak mungkin ya Pak, dalam waktu ke depan ini akan ada kenaikan harga beras yang cukup jauh ya? Sebentar. Ini naik paling sebentar ini langsung turun. Lihat aja. Aku operasi pasar besar-besaran. Baik. Jadi sambil operasi pasar, kita tata dengan baik ini. Baik, tetapi Pak, kita tahu ya, jalan berliku untuk menegakkan hukum itu sudah pasti sering terjadi. Nah, apakah sampai dengan saat ini, kementerian yang Bapak pimpin, Bapak sendiri merasakan ada mungkin kendala yang dirasakan untuk dapat mengungkap? Iya pasti, tapi jalan berliku kita lurusin. Ya, kita lurusin aja. Jangan pikir resiko. Resiko pasti ada kendala ada. Sukses itu tidak akan mungkin kita capai kalau tidak ada kendala, tidak ada tantangan. Orang yang mau sukses harus menghadapi segala macam risiko dan tantangan. Baik. Jadi yang jalan berliku tadi aku lurusin, aspal, beton, lurus saja supaya kecepatannya tinggi. Baik. Artinya apa? Dalam waktu dekat mudah-mudahan ada kena. Baik. Ini baru-baru saja minyak goreng ada berapa tuh? Minyak goreng ada 20-an tersangka beras, pupuk palsu. Baik. Ada 3. Jadi, dan di tempat saya juga tersangka direkturnya. Baik. Aku serahkan ke penegak hukum. Udahlah kita lurusin. Dan beresin. Baik, sepertinya komitmennya sangat tegas ya untuk dapat menuntaskan terkait dengan persoalan ini. Sekarang kami berikan kesempatan ke Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menyampaikan himbauan mungkin kepada masyarakat dan kepada pihak terkait dengan kasus ini. Silakan Bapak. Makasih saudaraku, sahabatku, seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa setanah air. Tidak usah risau, tidak usah panik. Stok kita banyak, ada 4 juta ton, 4 kali lipat daripada biasanya. Dan itu adalah beras-beras yang baik, beras yang baru diserap dari petani, kurang lebih 3 juta ton. Jadi nanti saat ini sekarang kita salurkan 360.000 ton beras bansos, dan SPHP pasar murah kita siapkan 1,3 juta ton untuk masyarakat seluruh Indonesia dan berkualitas. Kemudian tidak ada oplos-oplos. Jadi nggak usah ragu, nggak usah panik. Sekarang beras baru siap keluar ke pasar murah. Sekali lagi aku mohon maaf kalau membuat gaduh sedikit. Ini demi generasi kita ke depan, demi Merah Putih.
aku siap segalanya demi Merah Putih. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kami akan nantikan dan media akan kawal terus ya Pak bagaimana pengungkapan terkait dengan pengusaha-pengusaha yang nakal untuk tata niaga beras ini. Dan pemirsa, demikianlah tadi dialog langsung bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman. Akhir kata saya Souza Hutapea atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.